Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di dalam suasana turunnya rahmat Allah berupa hujan ini, kita masih diberi anugerah oleh Allah yang begitu banyak. Di antaranya kita masih diberi kekuatan, kemampuan untuk sholat maghrib secara berjamaah di masjid ini, kemudian menghadiri majelis ilmu, belajar sirah sahabat malam hari ini. Ini tidak akan bisa terjadi kecuali hanya karena kemurahan Allah kepada diri kita. Ya, mengingat apa? Ya, mengingat besarnya tambahan cobaan untuk hadir ke majelis ilmu. Ketika cuaca terang pun itu sudah besar halangannya dengan kesibukan dunia semacam ini, apalagi ketika cuaca turun hujan seperti ini, ya semakin besar cobaan dan kesulitan kita. Ya, apalagi yang enggak punya kendaraan roda 4, ya mereka bawa keluarganya harus ribet masang jas hujan dan lain sebagainya. Ya, itu semuanya tidak akan bisa terjadi sekali lagi kecuali atas kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita bisa sampai ke sini. Dan semoga kehadiran kita ini dijadikan sebagai penghapus dosa-dosa kita, dijadikan sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau sampai kelak di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan belajar kita tentang sirah sahabat yang kita ambilkan dari kitab Al-Khulafaur Rasyidun min Kitabil Bidayah wan Nihaya li Imam Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Kitab ini dikumpulkan oleh Dr. Muhammad bin Shamil As-Sulaimani. Beliau adalah dosen Universitas Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Ya. Kemarin kita telah belajar tentang jasa-jasa sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan belajar tentang qudatuhu, ya, qadi beliau, hakim beliau, jaksa agung beliau, wa kuttabuhu, sekretaris beliau, wa umalauhu, ya, wa umalahu ala sadaqat, dan amil-amil beliau, petugas-petugas penarik zakat beliau. Lamma istakhlifas as-siddiqi radhiyallahu anhu wa kana rajulan yaksibu min tijaratihi dhahaba ila suq kama kana yaf'alu qabla al-khilafah. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, tatkala sahabat Abu Bakar ini sudah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifahnya Rasulullah, pengganti Rasulullah, pernah suatu hari beliau itu seperti biasa berangkat untuk berdagang ke pasar sebagaimana yang beliau rutin lakukan sebelum menjadi khalifah. Falaqihi Umar bin Al-Khattab wa Abu Ubaidah. Maka bertemulah keduanya dengan Umar bin Al-Khattab dan Abu Ubaidah. Kedua sahabat ini sahabat besar di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ketemu dengan 2 sahabat senior, sama-sama sahabat seniornya. Faqala lahu,
Lalu keduanya mengatakan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Inna hadza amrun la yuslih wa qad tahammalta ma tahammalt." Wahai Abu Bakar, lek jenengan ngeten, ini menurut kami ini tidak baik. Padahal jenengan sekarang kewajibannya ini sudah bebannya sudah banyak, sudah memikul beban kaum muslimin sekarang menjadi khalifah. Ya, ini enggak tepat menurut kami. Lalu faqala As-Siddiq, lalu As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, menjawab, "Famin aina at'imu ali?" Kalau saya tidak boleh bekerja dagang seperti ini, lalu saya dari mana bisa memberikan makan untuk keluarga saya? Saya berdagang menuju pasar ini ya mencari nafkah untuk keluarga saya. Qala lahu. Ya. Lalu keduanya mengatakan, "Intariq hatta nafrudu laka syai'an." Sudah, ikut kami. Ya. Sampai kami tunjukkan, kami akan menyiapkan untukmu sesuatu. Fantalaqa ma'ahuma fafaradu lahu kulla yaumin syadra syah wa makasu fir ra'si wal batn. Ya. Lalu keduanya ya bersama sahabat Abu Bakar ikut ya. Jadi sahabat Abu Bakar mengikuti sahabat Abu Bakar, Umar sama sahabat Abu Ubaidah lalu disiapkan oleh dua sahabat ini gajinya. Sejak jadi khalifah sudah disuruh fokus untuk menjadi khalifah, disiapkan setiap hari apa gajinya? Yakni setengah kambing dan pakaian serta sandang pangan. Ya. Serta sandang pangan. Sehingga beliau bisa fokus untuk memikirkan keadaan umat. Ya. Jadi beliau digaji seperti itu. Kalau dulu ya, berarti dulu itu gajinya langsung cukup sandang pangan ya, untuk keluarganya selesai. Ya, tidak terlalu banyak. Hanya setengah kambing untuk makan, ya, pakaian dan juga sandang pangan lainnya. Waqala Umar, lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Ilayyal qudha." Ya. Ilayyal qudha. Lalu saya yang jadi hakim. Biar saya yang jadi qadhi, pemutus perkara. Saya yang jadi hakimnya. Wahai Abu Bakar. Wa qala Abu Ubaidah, lalu Abu Ubaidah mengatakan, "Wa ilayyal fa'i." Saya yang tukang ngambil pajak. Biarkan urusan pajak saya pegang. Ya. Karena sahabat Umar bin Khattab sudah berjanji dulu ada waktu di Bani Thaqifah itu kan saling menghindar sebenarnya. Abu Bakar ya menarik kedua orang ini, ya silakan pilih Umar bin Khattab apa Abu Ubaidah. Sudah ditarik sama Abu Bakar ini, dua orang ini. Ya, diangkat, silakan baiat salah satu keduanya. Lalu keduanya menghindar, membebankan kekhalifahan kepada Abu Bakar. Ya. Tapi Abu Bakar, tidak bisa kamu kalau sendirian. Iya, nanti kami bantu. Maka keduanya memenuhi janji untuk membantu sahabat Abu Bakar. Umar bin Khattab membantu dalam hal putus perkara. Kalau ada perselisihan, maka mengadunya kepada siapa? Ke sahabat Umar bin Khattab. Ya. Adapun bagian penarik fa'i, kepala pajak, dan pajak ini khusus bagi orang-orang non-muslim, kafir dhinmi, orang kafir yang mau ikut kekhalifahan Islam dan mereka itu hidup tentram, tidak mau mengganggu kaum muslimin, dijamin keamanannya dan darahnya oleh kaum muslimin, ya, dan ditarik pajak atas mereka. Ini namanya fa'i. Dan yang bertugas adalah Abu Ubaidah. Dan kebanyakan wilayah non muslim ketika itu di daerah bekas jajahan Romawi di daerah Syam. Itu banyak orang-orang Nasrani ketika itu. Ya. Dan Umar menceritakan kepada kita para jamaah dimuliakan Allah, ya, falaqad kana ya'ti alayya syahr ma yakhtasimu ilayya fi ithnan. Ya, pernah sebulan penuh itu, ya, pernah sebulan penuh saya jadi qadhi, saya jadi hakim, enggak ada pengaduan sama sekali, enggak ada perselisihan, nganggur-nggur saya itu. Ya, ini menunjukkan apa? Saking tentremnya masyarakat.
Ya, saking kuatnya imannya, saling menghormati hak-hak saudara muslimnya, ya, saling tidak mau mengganggu satu sama lain sehingga nggak ada masalah. Nganggur-nggur setan. Kalau kita sekarang ya hakim, sampean bisa catet lah sehari berapa kasus perkara, numpuk-numpuk, gak mari-mari ngeluh hakim itu. Ya. Jadi zamannya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an sudah ada peradilan, sudah ada yang ngurusi pajak. Ya, terus kita lanjutkan. Wa kana yaktubu lahu, sekretaris negara, Mensesnek, menteri sekretaris negara. Sekretarisnya banyak. Yang pertama Zaid bin Thabit, ya. Wa Utsman bin Affan. Wa yuktabu lahu min hadar. Kemudian beberapa orang yang hadir ketika itu ditugaskan oleh sahabat Abu Bakar untuk menjadi sekretaris juru tulis. Ya. Sahabat Zaid bin Thabit ini, para jamaah dimulakan Allah, beliau ini yatim dari Bani Najjar. Bani Najjar ini orang Madinah. Bani Najjar ini masih dulure Rasulullah dari ibu beliau. Ibunya Rasulullah itu asalnya kan Madinah. Ya, Zaid bin Thabit ini masih keluarga Rasulullah dari ibu beliau. Ya. Ini yatim, bapaknya itu wafat pada waktu perang Bu'ats. Masih ingat perang Bu'ats? Ini perang jahiliyah, perang suku. Suku Aus melawan suku Khazraj. Orang asli, orang Yathrib Madinah. Itu dulu sebelum Islam masuk ke sana, itu perang suku terus. Aus, Khazraj, penduduk asli mesti perang. Hampir 100 tahun ini lama perangnya. Ya, hampir 100 tahun. Bapaknya mati ketika itu. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, usia Zaid bin Thabit ini 11 tahun. Ya. Ini pemuda yang cerdas. Zaid bin Thabit ini pinter baca tulis, itu diajari tawanan perang Badar. Ya, tawanan perang Badar itu kan, tawanannya kalau ingin bebas, nebus uang, kurang lebih 40 dinar ketika itu. Ya. Kalau 1 dinar itu 2,25 gram emas. Ya. Kalikan berapa sekarang? Sekitar 600. Ya. Misalnya 2,25 gram emas. Kalikan 600. Berapa berarti? Sekitar 1 juta. Ya, 1.500.000-an, 1.400.000-an. Itu dikali 40. Ya. Berarti berapa? Sekitar ya 50-an juta. Ya, 50-an juta. Itu nebus. Kalau tidak bisa itu ngajari orang 10 sampai bisa baca tulis. Nah, termasuk ya yang diajari ketika itu kecil ini Zaid bin Thabit, ya, belajar perang Badar. Ya. Nah, Zaid bin Thabit ini cerdas, termasuk beliau bisa berbagai bahasa. Disuruh sama Rasulullah memang belajar, kamu bisa bahasa Suryani. Bahasa Suryani ini bahasanya Injil. Ya, enggak bisa ya Rasulullah, belajar. Bisa beliau. Bisa bahasa Ibrani, enggak bisa ya Rasulullah, ini bahasanya Taurat. Belajar kamu, belajar. Bisa. Dan beliaulah penerjemahnya. Penerjemah Rasulullah SAW. Pada waktu hidupnya Rasulullah, beliau ini penulis wahyunya Rasulullah. Makanya pantas kalau ini diteruskan oleh sahabat Abu Bakar menjadi apa? Juru tulis. Pada waktu perang Badar beliau ditolak untuk perang. Umur berapa pada waktu perang Badar? Pingin melok saja nih, ngeyel. Ya. Umur berapa? Pada waktu hijrah Rasulullah beliau umur 11 tahun. Pada waktu perang Badar berarti umur berapa? 12 tahun, perang Badar tahun 2. Ya. Perang Badar ditolak. Perang Uhud setelah itu melok maneng, ngajukan diri lagi. Ya. Pada waktu itu yang kecil-kecil ada 6 orang, termasuk Zaid bin Thabit, mengajukan diri untuk ikut perang. Ya. Lalu anak 6 ini ada yang maju, diantaranya namanya Rafi bin Khadij, maju, menunjukkan dia pandai memainkan tombak. Ya. Lalu kamu lolos, ya, walaupun kecil boleh ikut, kamu mahir ini. Ya. Lalu lagi 1 orang lagi maju, Samuro ini lebih mahir daripada Rafiq tadi. Ternyata kamu lolos, tinggal 4. Ayo 4 ini ngerengek sampai nangis-nangis, gak ada kalian khusus. Pokoknya bondo kendel ngono ae. Termasuk Zaid bin Thabit, ya.
tidak diizinkan sama Rasulullah pada waktu perang Uhud. Ya, umur 13 tahun. Saking semangatnya ketika itu ya. Baru perang pertama kali yang diikuti oleh sahabat Zaid bin Sabit ini perang Khandaq. Ya, atau perang Ahzab itu. Tahun berapa perang Ahzab? 5 Hijriah. Berarti umurnya sudah berapa tahun? 16 tahun. Ya, itu mulai perangnya. Ini Zaid bin Sabit ya. Beliau adalah sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis wahyu ya, dan yang berjasa besar terhadap Al-Qur'an yang sekarang kita baca ini. Ini yang bertugas mengumpulkan diantaranya adalah Zaid bin Sabit. Mulai zamannya Abu Bakar sampai nanti jadi satu yang sekarang kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Karena disebut Mushaf Utsmani kenapa? Karena sahabat ini peninggalannya sahabat Utsman bin Affan yang kita baca Quran sekarang ini. Penulisannya, bukan karangannya, dikumpulkan karena dulu terpisah-pisah. Ya, karena dulu terpisah-pisah. Bukan hanya demikian, ternyata sahabat Abu Bakar radhiyallahu an ini menyusun sistem pemerintahannya begitu rapi, lengkap. Wa kana amiluhu ala Makkah, ya, gubernur Mekah ketika itu yang dipasrai sahabat Abu Bakar adalah Attab bin Asid. Ya, sahabat Attab bin Asid. Siapa beliau? Ya, ternyata sahabat Abu Bakar nggak main-main. Attab bin Usaid atau bin Asid ini pernah jadi PLT, pengganti Rasulullah ketika beliau itu perang Fathu Mekah. Fathu Mekah itu tahun 8 Hijriah. Kalau Rasulullah ikut keluar, kebiasaan beliau adalah menunjuk pemimpin pengganti kan. Ini kebiasaan beliau. Nah, waktu Fathu Mekah, ya, Attab ya, bin Asid ini ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah yang memimpin kota Madinah yang ditinggalkan lowong oleh para pejuang-pejuang untuk berangkat Fathu Mekah. Ini Attab bin Asid. Nah, yang patut dibanggakan ketika menggantikan Rasulullah ini umurnya berapa? 18 tahun. Subhanallah. 18 tahun. Jadi Zaid bin Sabit ini anak muda ya, 16 tahun jadi sekretarisnya Rasulullah itu mulai umur ya 12 tahun. Ini Attab bin Asid ini jadi pengganti Rasulullah mulai umur 18 tahun. Bandingkan dengan anak sekarang, umur 12 sama umur 18. Anak sekarang kemana? Ya, nyari jati ngatur dewe ini dirinya sendiri masih belum bisa kok. Anak umur 12 sekarang, umur 18 sekarang. Ngatur waktunya. Kapan saya harus tidur malam hari supaya besok bisa bangun subuh? Tidak bisa. Anak umur 18 sekarang. Bandingkan dengan anak umur 18 zamannya Rasulullah ini. Sudah bisa diamanai mengganti Rasulullah. Dan Islam itu jayanya di tangan pemuda-pemuda seperti ini. Dan pengikut-pengikut Rasulullah ya, yang cerdas-cerdas ini, para pemuda-pemuda cerdas. Dan inilah yang nanti menaklukkan Romawi dan Persia atas didikan Rasulullah. Mulai nom. Ya. Bandingkan dengan anak umur 12 sekarang, seperti Zaid bin Sabit umur 12 jadi sekretarisnya Rasulullah ya. Bandingkan dengan Attab bin Asid ini umur 18 sudah menjadi penggantinya Rasulullah ketika Fathu Mekah. Kemudian dilanjutkan kegubernurannya sampai pada masa Umar bin Khattab ya. Beliau ditunjuk untuk menjadi gubernur Mekah sampai pada masa Umar bin Khattab beliau juga masih ditunjuk sebagai gubernur Mekah. Ini sahabat Attab bin Asid. Wa 'ala Thaif. Ya. Adapun yang memerintah daerah Thaif, gubernur Thaif, kita masih ingat Thaif? Thaif ini jaraknya dari Mekah kurang lebih 65 km, relatif subur, dataran tinggi. Kalau di Indonesia ini mirip apa? Bogornya Jakarta. Ya, Jakarta dengan Bogor. Nah, Mekah dengan Thaif itu seperti Jakarta dengan Bogor. Ya, daerah Thaif sekarang indah sekali. Ya, pegunungan tinggi, hawanya sejuk. Kalau kita ingat Thaif, dulu Thaif ini, kata Rasulullah pernah dakwah di Mekah ini tidak dapat pengikut. Coba ke Thaif. Ya.
Didatangi para pemimpinnya, ternyata menolak pesan Rasulullah. Kalau nolak, ya jangan kamu bilang kaummu. Ternyata ini provokator para pemimpinnya juga. Lalu orang-orang Taif melempari Rasulullah sampai beliau itu terluka kakinya, ya, kemudian ngayup, ya, di pohon kurma, kebun kurma miliknya orang. Kemudian di situ orang baik ini nyuruh ngasih minum sama ini, nyuruh adas, ya, adas kemudian ngasih minum. Ya. Nah, waktu minum Rasulullah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, loh, adas ini ucapan dari mana ini? Kok saya pernah dengar dan sebagainya. Rasulullah kemudian tanya, kamu dari mana? Dari Ninawah, dari Ninive, ya, Ninawa, Babilonia. Oh, di sana tempat saudaraku Yunus bin Matta. Loh, kok tahu kamu Yunus bin Matta? Ya, dia Rasul, saya juga Rasul. Ya, lalu pulang beliau tidak dapat bingung. Nah, antara Taif dan Mekah, beliau itu singgah di situ baca Quran. Ya, baca Quran. Ternyata Quran ini, ya, beliau kira itu tidak ada siapa, didengar segolongan bangsa jin. Ya. Nah, disitulah kemudian turun surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya, dikatakan qul, kataan Muhammad, diwahyukan padaku bahwasanya ada sekelompok jin mendengar bacaan Qur'anku dan mereka itu takjub, langsung beriman. Itulah jin pertama yang masuk Islam. Tempatnya sekarang menjadi masjid jin. Masjid tempat dulu tempat Rasulullah sholat, dan Rasulullah hikmahnya Pak, tidak dapat pengikut Taif dari bangsa manusia, dapat dari bangsa jin. Dan ini juga menunjukkan Rasulullah tidak bisa melihat jin, tidak tahu kalau ada jin yang mendengarkan lalu masuk Islam, kecuali diberitahu Allah melalui wahyu. Loh, ini bukan Rasul bisa mengaku melihat jin dan lain sebagainya, sudah tidak lebih hebat daripada Rasulullah. Melakrak murun hal ini. Ini Taif, ya, ini Taif. Nah, pun ya, sahabat, ya, yang jadi gubernur Taif adalah Utsman bin Abi Al-As. Ya. Beliau ini seorang, ya, sahabat yang kalau kita perawi, ya, kadang pernah mendengar namanya. Di antaranya riwayat yang beliau bawakan dari beliau, dari Utsman bin Abi Al-As itu, aktsaru ma ittiba'ud dajjal al-yahudu wan nisa. Ya, sebagian besar pengikut Dajjal nanti adalah orang Yahudi dan para perempuan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Abi Al-As ini, gubernur Taif. Kita lanjutkan. Para jamaah dimulakan Allah, wa ala San'a, gubernur San'a, sekarang ibu kota Yaman, Sana'a, kita kenalnya orang Indonesia Sana'a, bahasa Arabnya San'a. Ya. Gubernur San'a adalah sahabat Al-Muhajir bin Abi Umayyah. Berarti zamannya Abu Bakar sudah sampai ke Yaman. Memang ini sudah zaman Rasulullah, penduduk Yaman sudah beriman. Ya. San'a. Siapa itu? Sahabat Al-Muhajir bin Abi Umayyah. Beliau itu saudara kandung Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istrinya Rasulullah, ibu kita. Jadi ini ternyata saudara kandungnya Ummu Salamah, sahabat Muhajir bin Abi Umayyah ini. Ya, nama lamanya aslinya Al-Walid. Ya. Dulu Al-Walid ini ikut perang Badar di pihak kaum musyrikin. Ya, jadi berarti bukan dari awal dia masuk Islam. Jadi waktu perang Badar dia berperang tapi pihak kaum musyrikin. Pada waktu perang Badar saudara kandungnya yakni Hisham dan Ma'ud, ya, bin Abi Umayyah terbunuh. Ya. Dan beliau tidak ikut terbunuh, pada akhirnya beliau kemudian masuk Islam dan Islamnya baik. Ya. Pada waktu perang Tabuk, ya, perang tahun ke-9 Hijriah, ini beliau tidak ikut dan ditegur keras oleh Ummu Salamah. Ya. Maka sejak itu beliau ikut berperang terus, ya, sampai Rasulullah wafat, sampai kemudian ditunjuk oleh sahabat Abu Bakar untuk menjadi gubernur di San'a, ibu kota Yaman sekarang. Kita lanjutkan. Wa ala Hadramaut, dan di daerah Hadramaut, ini Hadramaut lama yang arsir hijau. Ya, orang dari sini itu biasanya julukannya Al-Hadrami.
Nah, Islam itu banyak dari Yaman di Indonesia itu karena memang ini laut. Ini laut kalau ke sini ke arah timur ini namanya, ini ke arah timur. Ini nanti tembus ke Aceh, Sumatera, tapi sebelumnya lewat India. Ya, itu. Makanya banyak dari sana. Al-Hadrami. Siapa gubernur di sana? Yang ditunjuk adalah Ziyad bin Labid. Ya, Ziyad bin Labid. Sekarang Hadrami atau Hadramaut ini wilayah dari Yaman, dan banyak memang orang-orang Arab kita yang di sini habaib-habaib itu berasal dari Hadrami atau Hadramaut. Baik itu ya Basaib ya, kemudian suku apa marga-marga mereka itu kebanyakan memang dari Hadrami, dari Hadramaut. Wa ala Khawlan, kemudian ada suatu daerah Khawlan sekarang menjadi Sada, yang merah ini lokasinya. Ini sekarang berbatasan dengan Saudi, masih masuk negeri Yaman. Ini kalau sekarang ini daerahnya orang Houthi, Syiah. Ini basisnya di sini. Daerah sini. Ya. Kalau di sini Aden, ya. Aden ini nanti disebutkan hadis juga, ini orang-orang kuat nanti di akhir zaman. Aden ini tentara yang baik pula. Ya, yang ini tentara kaum muslimin nanti. Tapi di sini Houthi, ya, markasnya Houthi. Ini dekat sekali. Makanya apa itu? Universitasnya siapa? Anaknya Ustadz Agus itu, Hamzah itu. Abha. Abha itu di sini. Saudi paling dekat dengan Yaman. Makanya sering ini Pak ya. Jadi roket-roket itu sering ke sini. Diroketi sama orang-orang Houthi. Cuma kalau bisa sampai ke Riyadh itu jauh, itu pasti roketnya dari Iran, ya, pasti dari Iran. Karena Houthi ini sekelompok orang, ya, suku kecil yang Syiah. Dulu ini Syiah Zaidiyah, karena kemudian pemimpinnya ini belajar ke Qum, jadinya Syiah Imamiyah. Ya, padahal Syiah Zaidiyah ini, ya, menurut para ulama Syiah yang masih belum keluar dari Islam, paling dekat dengan Ahlussunnah. Ya, Syiah Zaidiyah. Sekarang sudah berubah semuanya. Syiah di dunia sekarang sudah berubah hampir menjadi Itsna Asyara semuanya. Siapa promotornya? Ya Iran, ya, negeri Iran. Ya. Jadi roket-roketnya yang kemarin berhasil menghantam kilang minyak itu jauh sekali. Itu tidak mungkin ya roket itu dibikin oleh kelompok suku ya yang Houthi ini. Ya, tapi pasti ini disuplai dari Iran. Dan di Timur Tengah itu terjadi perang dingin ya di Iran ya. Saudi itu memainkan politik kontrol, ya, pasti pemerintah resmi yang didukung, sedangkan Iran memainkan politik namanya ya ngacau, pasti oposisi yang didukung, kecuali di Suriah. Ya, di Suriah kebalikannya. Ya, karena memang pemerintah sah itu ya, Syiah Nusairiyah. Ya. Baik. Nah, gubernur yang ditunjuk di sana adalah Ya'la bin Umayyah. Ya. Seorang perawi hadis juga, beberapa hadis kita akan menjumpai nama Ya'la bin Umayyah. Kita lanjutkan. Wa 'ala Zabid wa Rima'. Daerah Zabid pinggiran segini. Masih daerah Yaman, berarti daerah Yaman dibagi beberapa kota yang ini dipimpin oleh wali kota atau gubernur-gubernur, ya. Yang memimpin di sana adalah Abu Musa al-Ash'ari. Sudah akrab dengan nama ini? Sudah akrab ya, Abu Musa al-Ash'ari. Beliau termasuk ya yang masuk Islam awal-awal karena beliau ikut hijrah juga ke Habasyah, ke Ethiopia. Nyebrang sini. Ini Habasyah di sini. Ke Ethiopia, ikut hijrah pertama dengan 50 kaumnya. Beliau ini nanti di zaman Umar bin Khattab diangkat jadi gubernur di Basra, di Irak, ngalinang Irak. Di zaman Utsman ya diangkat jadi gubernur Kufah. Ya. Di Irak juga. Di zaman Ali bin Abi Thalib kalau kita kenal, beliau itu jadi juru bicaranya, juru rundingnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Tatkala terjadi ya tahkim dengan Muawiyah ya radhiyallahu anhu. Jadi Muawiyah juru rundingnya adalah sahabat Amr bin As, Ali bin Abi Thalib juru rundingnya adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Nah, biasanya ini orang-orang
ya yang tidak suka dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ya ini celahnya itu mencari di tahkim ini. Ya dianggap beliau itu kendor, ya sehingga seolah-olah perjanjian ini menguntungkan sahabat Muawiyah. Nanti kita akan melihatnya insyaallah. Baik. Namun para jamaah dimuliakan oleh Allah, perselisihan yang terjadi di dalam sahabat, kita diam dan kita berkeyakinan mereka semuanya ini baik, niatnya tulus dan mereka semuanya ahli surga. Ya, kita telah diselamatkan dari pertumpahan darah ketika itu, maka selamatkan lisan kita dari mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, beliau ini ahli puasa, ya, beliau sampai wafat itu ahli ibadah. Sampai ada saudara atau teman-temannya yang menegur, "Sudah, kamu ini sudah tua, ojo diforsir ibadahnya." Ya, Abu Musa al-Asy'ari itu kemudian mengatakan, "Bagaimana menurut pendapatmu? Jika kuda ini balap, ya, kemudian akan menuju finish, apakah dia ya akan lebih santai, apa dia akan memforsir sisa-sisa tenaganya untuk mencapai finish dahulu?" Pasti dia akan mencapai finish dahulu, berusaha memforsir tenaganya. Maka saya ini sudah mau finish, ya, saya harus terus tambah ibadah, enggak tambah kendor. Subhanallah. Beliau itu banyak zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam, terus sampai wafatnya ucapan yang beliau ucapkan adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan seterusnya. Radhiyallahu an, sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Kita lanjutkan. Selanjutnya, para jamaah yang dimuliakan Allah, wa alal janat, ya, janat ini sekarang daerah Tau'is, masih di Yaman. Yang jadi gubernur adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini orang asli Madinah dari suku Aus. Ya, beliau masuk Islam pada usia 18 tahun. Beliau ikut Bai'at Aqabah, ya, dengan 70 Yathrib, ya, orang Yathrib, Bai'at Aqabah Kubra itu. Beliau ikut perang Badar dan seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Nanti beliau itu wafat di Syam, ya, jadi gubernur di Syam menggantikan sahabat Abu Ubaidillah bin Jarrah yang ini wafat kena wabah kolera. Mu'adz bin Jabal gantikan ke sana, wafat juga kena wabah kolera di Syam. Ya. Tahun 28 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 18 Hijriah di Syam. Nah, makanya para jamaah dimuliakan Allah, ya, wabah seperti ini pernah menimpa para sahabat. Itu bukan berarti hukuman, dilihat kondisinya masing-masing. Ya, kalau itu rahmatnya Allah, ya, sebagaimana banyak ucapan para sahabat juga itu bentuk rahmatnya Allah kepada mereka. Ya, dilihat kelakuannya masing-masing, tidak bisa kita pukul rata. Kalau wabah yang memang sekarang terjadi, ya bisa kita simpulkan bahwasanya itu peringatan azab bagi mereka yang selama ini ya keras terhadap kaum muslimin, kemudian tidak mengindahkan makanan halal haram, ya, dan sebagainya. Dan kesombongan mereka ketika Cina mengatakan pada ulang tahun 2019 terakhir, ya, Presiden Xi Jinping mengatakan tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan Cina sekarang. Sampai Amerika pun tidak ada yang bisa, ya. Ya, dan dia parade militer besar-besaran menunjukkan itu. Lalu Allah menampakkan pada kita, hanya dengan virus selesai, rontok. Tidak boleh sombong, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, ya. Hanya dengan virus seperti itu, ya, tidak boleh. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya, gubernur di Bahrain. Ya, ini Bahrain yang merah, ada tanda arsir merah, Bahrain. Itu adalah sahabat Al-Ala bin Al-Hadrami, ya. Sahabat Al-Ala bin Al-Hadrami berarti aslinya orang Hadramaut, ditugaskan di Bahrain. Kenapa di sana? Karena pada waktu Rasulullah SAW tahun mengirimkan duta-duta Islam, surat-surat ke raja-raja, ya, Romawi, Persia, itu yang dikirim ke sana adalah sahabat, ya, ini Al-Ala atau Al-Ala bin Hadrami ini. Beliau mengenal berarti kondisi penduduk Bahrain, ya. Tahun 7 Hijriah sudah diutus ke sini. Sekarang ditempatkan ini tahun 11 Hijriah,
ditempatkan ke Bahrain, menetap di sana jadi gubernur di Bahrain. Dan juga wa ba'atsa Jarir bin Abdullah al-Bajali ila Najran. Ya. Sedangkan di daerah Najran ini yang ditugaskan oleh sahabat Abu Bakar adalah Jabir bin Abdullah. Ya. Jabir bin Abdullah ini orang Yathrib, ya. Ini lahirnya 15 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke sana, dan beliau termasuk orang yang dikasih umur panjang oleh Allah, wafatnya tahun 74 Hijriah, Jabir bin Abdullah. Kalau kita ingat Najran, ini wilayah sekarang masuk daerah Yaman perbatasan dengan Saudi. Najran ini di Al-Qur'an disebutkan di surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Nah, peristiwa ya membuat juglangan besar, kemudian di sana itu api disiapkan, orang-orang mukmin dimasukkan ke juglangan itu, ini terjadi di Najran ini. Nah, banyak Kristennya dulu ya. Ya, banyak Kristennya. Ya, Kristen yang masih murni, makanya disebutnya di Al-Qur'an di surat Al-Buruj itu wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka itu menyiksa orang-orang karena mereka beriman kepada Allah. Ya, padahal itu Nasrani ketika itu, dan Nasrani disebut Muslim sebelum Rasulullah diutus. Peristiwa Najran ini sebelum Rasulullah lahir. Ya, dan itu masuk surga orang-orang yang seperti ini. Makanya istilahnya orang beriman, orang Islam ini, walaupun pengikut Nasrani. Ya. Dan kalau kita ingat Abroha, tentara yang nyerbu Ka'bah, peristiwanya ini 50 hari sebelum Rasulullah lahir, itu peristiwa penyerangan Ka'bah itu 50 hari sebelum Rasulullah lahir. Itu apa? Itu Abroha ini membuat kanisa, gereja yang menyaingi apa? Menyaingi Ka'bah, supaya orang-orang itu hajinya ke gereja yang mewah ini. Lalu orang-orang Mekah itu kerungu salah satunya, nyusup ke sana. Temboknya apa? Temboknya diurapi telek. Tersinggung ini, ya, tersinggung Abroha, langsung ngirim pasukan gajah itu. Ini menunjukkan apa? Orang situ itu Nasrani, karena membuat gereja gitu loh. Ini Najran, jadi peristiwa Najran. Paham ya? Biar nggak membaca tok. Jadi baca ini kalau nggak ngaji kan, ini bedanya yang tekom buku mau tok sama ngaji seperti ini. Ada pengetahuan tambahan. Kita lanjutkan. Kemudian ya, Abdullah bin Thawr, salah satu dari Bani Ghawus, ditugaskan di daerah Jurosh namanya. Ini di pusat kota negeri Yaman kalau sekarang, ke arah Mekah, ada jalan ke arah Mekah, itu di sana. Itu sahabat Abdullah bin Thawr. Ya. Wa ba'atha Iyad bin Ghanam al-Fahri ila Dumatil Jandal. Nah, daerah Dumatil Jandal ini daerah peperangan ya dulu. Ya, ini ditugaskan oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Iyad bin Ghanam al-Fahri. Nanti peristiwa tahkim, perdamaian antara sahabat Muawiyah dan Ali itu rundingannya di Jumatul Jandal ini, Jumatul Jandal. Ya, ini daerah dulu ini masuk kekuasaannya Romawi, perbatasan dengan Syam, Jumatul Jandal. Sedangkan di Syam ini, Syam itu sekarang mengikuti 4 negara. Suriah, Lebanon atau Lebanon, Urdun, Yordan, dan Filistin, Palestina. Dulu satu negara namanya Syam. Ya, sama dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, dulu satu negara namanya Nusantara. Ya. Bon. Yang ditugaskan di sana Abu Ubaidah. Kan ini sahabat besar pasti kalian kan? Ya, kemudian Surahbil bin Hasana, ini termasuk sahabat yang juga masuk awal-awal Islam, ikut hijrah juga ke Habasyah. Jadi sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah, hijrah pertama ke Ethiopia, berarti ini sahabat awal-awal masuk Islam. Beliau juga, Surahbil ini termasuk jenderal yang membebaskan Al-Quds nanti bersama Amr bin As di zamannya Umar bin Khattab. Ya, Surahbil ini. Beliau dikasih ya wilayah ketika itu, kalau Abu Ubaidah ini di Syria, di Damaskusnya. Kalau Surahbil bin Hasan ini memegang di Yordania, di Urdun.
di Yordania. Ya, beliau nanti juga wafatnya kena wabah. Jadi Syam itu ketika itu banyak wabah ya, kolera. Jadi banyak sahabat-sahabat yang ditugaskan di Syam ini wafatnya kena wabah kolera. Ya, radhiyallahu anhum ajmain. Ya, bentar ya. Terus sebentar. Saya ulang. Yazid bin Abu Sofyan juga di sana. Ini saudaranya Muawiyah bin Abi Sofyan. Kita kenal sahabat Abu Sofyan ya. Punya anak yang terkenal juga Muawiyah. Ada anak lagi namanya Yazid. Ya, Yazid bin Abu Sofyan. Ada Yazid bin Muawiyah. Tapi ini Yazid bin Abu Sofyan. Kalau Yazid bin Muawiyah anaknya Muawiyah. Nanti penerus generasi Bani Umayyah yang kedua. Setelah Muawiyah berkuasa diteruskan oleh anaknya namanya Yazid. Dan ketika Yazid ini terjadi peristiwa Karbala itu. Ya. Beliau gubernur di Damaskus juga, wafat juga kena wabah. Jadi di Syam banyak wabah ketika itu, kena wabah kolera. Ya. Kemudian yang ditugaskan di Syam juga adalah Amr bin Aus. Ya, ini sahabat diplomat ulung. Ya, kalau kita kenal itu ahli alatas. Nah, ahli alatasnya orang ini Amr bin As. Ya, masih ingat ahli alatasnya? Ya, Menteri Luar Negeri ini diplomat ulung. Ya, ini dulu sampai jadi kandidat ya sekretaris Sekjen PBB. Saking pinternya itu kita mengakui diplomat ulung. Ya, Amr bin As ini diplomat ulung. Pada waktu musyrik beliau itu justru jadi diplomatnya kaum Quraisy untuk membujuk Raja Najasyi supaya mengembalikan orang yang hijrah ke Habasyah itu ke Mekah, dibujuk. Jururunnya Amr bin As ini. Beliau masuk tahun ke-7 Hijriah bersama Khalid bin Walid. Ya, semua 4 orang ini di bawah pimpinan tertinggi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in. Amr bin As dan Khalid bin Walid ini sahabat akrab ya. Sahabat akrab sampai masuk Islamnya itu bareng. Dan ini mutiara-mutiara dari Mekah. Amr bin As, Khalid bin Walid. Ya, baik. Baik. Kemudian para jamaah dimulakan Allah, sahabat Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar ini, walam yattakhidhu baitamal mustaqalla wa innama kana hujra fi manzilahu bis Sunuh. Pada awal-awalnya beliau tetap tinggal di rumahnya daerah Sunuh, ini agak pinggiran Mekah, ya. Beliau tidak mengambil sepeser pun dari Baitul Mal, ya, tidak ada Baitul Mal. Walamma qala lahu sahaba ala tattakhidhu khasiran, ya. Maka para sahabat pernah mengatakan, mengapa kamu tidak menjadikan Baitul Mal itu penjaga? Ya. Sahabat Abu Bakar mengatakan, sudah tenang, ada kuncinya, ada gemboknya. Maka setelah sahabat Abu Bakar ini pindah, rumahnya di sekitar Masjid Nabawi, ini gambaran kota Madinah lama, Masjid Nabawi. Ya. Itu barulah Baitul Mal juga dipindah dekat rumah beliau juga. Maka tatkala beliau wafat nanti, sahabat Umar itu membawa pengawal membuka Baitul Mal dan dibuka ternyata tidak ada apapun Baitul Mal, ya. Tidak ada apapun, bukan dihabiskan karena memang sudah terdistribusi dengan baik, tidak sampai ngendon, dan itu yang baik. Jadi harta yang dikumpulkan dengan umat itu tidak ngendon tapi fungsinya baik. Sebagaimana sekarang mungkin dipraktekkan di Masjid Jogokarian kan saldonya 0 terus. Jadi untuk mengundang dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Sampun Nisa ya. Baik. Pelajaran yang dapat kita ambil para jamaah dimulakan Allah. 1. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sosok pekerja keras dan suami yang tanggung jawab. Ya. Kita ambil dari mana? Berangkat dodolan nang pasar walaupun sudah jadi khalifah. Ketika gak oleh beliau tanya, aku keimangan keluarga aku tekon di lek oleh sama, berarti beliau itu tanggung jawab nang keluarga. Ya, jadilah kita ini orang-orang yang tanggung jawab memikirkan keluarga kita juga. Dan itu bukan kekufuran. Ya, bukan kekufuran. Itu memang kita niatnya apa? Memenuhi kewajiban Allah, mewajibkan pada kita menafkahi anak istri kita. Yang kedua, para jamaah dimulakan Allah, pada kondisi tertentu boleh menawarkan diri memegang jabatan. Kita ambil dari mana? Tadi Umar tadi mengatakan, fa'alayyal qadha, saya yang menjadi pemutus perkara qadhi. Ya, sahabat Abu Ubaidah, biar saya yang ngurusi pajak. Boleh.
kondisi tertentu. Jika dilihat apa, pertama memang dia kompeten, ya. Yang kedua, kalau dipegang orang lain ini berbahaya, maka harus itu. Sebagaimana Yusuf itu mengatakan ketika dipanggil raja untuk menafsiri mimpinya, kemudian setelah menafsiri Yusuf mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun amin. Jadikan saya sebagai ya penjaga nanti ya lumbung makanan ya, karena saya ini hafiz, saya ini orang yang bisa menjaga, amin, orang yang terpercaya. Jadikan saya saja sebagai penjaganya. Ini boleh. Kalau melihat kalau dipegang oleh orang lain ya ini akan menjadi masalah. Ya. Ini tapi kondisi khusus. Tapi hukum asalnya meminta-minta jabatan itu keburukan. Hukum asalnya. Ya. Pengecualiannya seperti ini, kondisi tertentu. Yang keempat, penempatan jabatan oleh Abu Bakar radhiyallahu an berdasarkan kompetensi, ya, bukan berdasarkan KKN dan lain sebagainya. Nah, benar, kompetensi. Buktinya apa? Ya, anak masih umur berapa tadi, 18, 12 dan lain sebagainya. Ketika itu berarti Zaid bin Thabit umur 22 tahun, ya. Kemudian ketika Atab bin Asid tadi berarti umur tambah 3 ya berarti 21 tahun ya. 21 tahun diangkat masih nom, tapi memang kompeten ya, seperti itu. Dan para sahabat-sahabat yang didinaskan ke gubernur-gubernur tadi memang sahabat-sahabat yang kredibel. Yang keempat, kerendahan hati sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dan kesederhanaan beliau ya. Beliau masih tinggal di rumah beliau ya, dan dulu memang yang membuat jaya adalah ketika raja-rajanya masih hidup sederhana, tidak bergelimang harta, maka mereka ini membawa kerajaan besar ya yang akan menaklukkan dunia. Wallahu taala a'lam. Sampun nggih, ndak ada pertanyaan karena sudah isya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dan menjadikan kita semakin semangat untuk meneladani generasi sahabat radhiyallahu anhum ajmain, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.